Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reda, NPM 004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian eliminasi Gauss. Apa itu eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss adalah algoritma yang digunakan untuk memastikan sistem persamaan linear. Metode ini dinamai dan matematikawan cari Friedrich Gauss 1777 sampai 1855. Walaupun metode ini sudah dikenal oleh matematikawan Tionghoa sejak tahun 1700 Masehi, terdapat 3 jenis operasi yang dapat dilakukan dalam metode ini. Yang pertama penggantian urutan 2 baris, kedua pengalihan baris dengan angka yang bukan 0, ketiga menambah suatu baris dengan baris yang lainnya. Dengan cara ini, matrik dapat diubah menjadi matrik segitiga atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prastio, NPM 065118026 dari kelas AB dan kelompok. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara penyederhanaan sistem persamaan linier. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada sistem persamaan linier yang dinyatakan Pn Pn-nya adalah AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah ANN XN sama dengan Bn. Nah, seperti yang terlihat di atas, di mana ada B-nya merupakan konstanta dan X-nya adalah sebuah variabel, sedangkan N-nya adalah sebuah nilai. Kemudian harus disederhanakan karena kita ingin mendapatkan sebuah algoritma program yang nantinya bisa berjalan di komputer, sehingga apapun persamaannya bisa disederhanakan oleh komputer. Untuk menyederhanakan sistem persamaan linear tersebut, kita akan berpatok pada 3 buah aturan operasi penyederhanaan sebuah sistem. Yang pertama, persamaan PI dapat dikalikan dengan sembarang konstanta. Nah, itu adalah contoh dari lambang konstanta. Dan lalu hasilnya ditempatkan di posisi persamaan PI. Contoh simbolnya seperti gambar ini. Yang kedua, ada persamaan PJ dapat dikalikan dengan sembarang konstanta dan kemudian dijumlahkan dengan persamaan PI. Lalu hasilnya ditempatkan di posisi persamaan PI. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh simbol yang digunakan untuk cara yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, persamaan PI dan PJ dapat bertukar posisi. Dan ini adalah contoh simbolnya untuk bertukar posisi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Malik, NPM 065118030 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan triangular dalam eliminasi Gauss. Oke, di sini kita harus mengerti dulu apa itu eliminasi Gauss ya. Oke, eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Metode eliminasi Gauss adalah salah satu cara yang paling awal dan banyak digunakan dalam sistem persamaan linear. Cara ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Prosedur penyelesaian dari metode ini adalah dengan melakukan operasi garis sehingga matrik tersebut menjadi matrik yang
eselon baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks terargumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel tersebut. Oke, pengertian ini ya saya dapatkan dari salah satu web di Google ya. Terus kita masuk ke dalam ini pengertian triangularnya. Oke, saya dapat ini juga dari Google ya. Dan di sini kita lihat contohnya, gunakan persamaan P2 untuk menghilangkan variabel X2 dari persamaan P3 dan P4 dengan cara P3 dikurangi 4P2 terus P3 dan P4 ditambah 3P2 dalam kurung P4. Hasilnya akan seperti ini ya, bisa kita lihat P1 X1 plus X2 plus 3X4 sama dengan 4, P2 min X2 dikurangi X3 dikurangi 5X4 sama dengan min 7, P3 3X3 plus 13X4 sama dengan 13, terus P4 min 13X4 sama dengan min 13. Kalau X3 masih ada di persamaan F4, dibutuhkan satu operasi lagi untuk menghilangkan, namun hasil operasi pada langkah kedua ternyata sudah otomatis menghilangkan X3. Bentuk akhir dari keempat persamaan di atas dikenal sebagai bentuk triangular. Nah, sampai dengan langkah kedua ini, kita berhasil mendapatkan sistem persamaan linear yang lebih sederhana. Apa yang dimaksud dengan sederhana dalam kasus ini? Suatu sistem persamaan linear dikatakan sederhana bila kita mendapatkan seluruh nilai pengganti variabel dengan cara lebih mudah atau dengan usaha yang tidak waktu lama dibandingkan sebelum disederhanakan. Sekali kita mendapatkan nilai pengganti variabel X4, maka X3, X2, dan X1 akan diperoleh dengan mudah dan cepat sebagaimana yang dijelaskan pada langkah berikutnya. Oke, menurut saya triangular di sini adalah suatu bentuk akhir dari persamaan-persamaan seperti contoh ini nih. Ya, seperti contoh ini, suatu bentuk akhirnya itu min 13. Dan ya, saya kurang paham sebenarnya tentang triangular ini. Dan perlu banyak belajar lagi tentang triangular ini. Dan itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kesdara, NPM 036. Di sini saya akan menjelaskan jalannya proses backward substitution. Oke, melalui proses ini, yang pertama kali dapat adalah nilai variabel X4, kemudian X3, lalu X2, dan akhirnya X1. Nah, di P4 ini ada X4 minus 13 dibagi minus 13 sama dengan 1. Lalu di X3 ada 13 minus 13, X4 sama dengan 13 kurang 13 sama dengan 0. Lalu di X2 ada minus kurung minus 7 ditambah 5 X4 ditambah X3 tutup kurung sama dengan minus buka kurung minus 7 tambah 5 tambah 0 tutup kurung sama dengan 2. Nah, X1 sama dengan 4 dikurang 3 X4 dikurang X2 sama dengan 4 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan minus 1. Solusinya adalah sama dengan minus 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 0. Nah, X4 sama dengan 1. Coba sekarang Anda cek apakah semua solusi ini cocok dan tepat bila dimasukkan ke dalam sistem persamaan linear yang belum disederhanakan. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Contoh yang kedua, misalnya ada sistem persamaan linear terdiri dari 4 buah persamaan, yaitu
P1, P2, P3, dan P4. Contohnya seperti berikut. P1 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah 2X3 dikurang X4 sama dengan minus 8. P2 2X1 dikurang 2X2 tambah 3X3 dikurang 3X4 sama dengan minus 20. P3 X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan minus 2. P4 X1 dikurang X2 ditambah 4X3 ditambah 3X4 sama dengan 4. Seperti contoh yang pertama, solusi persamaan linear di atas akan dicari dengan langkah berikut. Gunakan persamaan P1 untuk menghilangkan X1 dari persamaan P2, P3, dan P4 dengan cara P2 dikurang 2 P1 sama dengan P2, P3 dikurang P1 sama dengan P3, dan P4 dikurang P1 sama dengan P4. Jadi hasilnya akan seperti ini. S1 dikurang S2 ditambah 2X3 dikurang X4 sama dengan minus 8. P2 sama dengan minus X3 dikurang X4 sama dengan minus 4. P3 sama dengan 2X2 minus X3 ditambah X4 sama dengan 6. P4 sama dengan 2X3 ditambah 4X4 sama dengan 12. Perhatikan P2. Akibat dari langkah yang pertama tadi, X2 hilang dari persamaan P2. Kondisi ini bisa mengagalkan proses tringularisasi. Untuk itu, posisi P2 mesti ditukar dengan persamaan yang berada di bawahnya, yaitu P3 atau P4, supaya proses tringularisasi dilanjutkan kembali. Maka yang paling cocok adalah P3. Lalu di sini tukar posisi persamaan P2 dengan P3. Hasilnya akan seperti ini. P2 sama dengan 2X2 dikurang X3 ditambah X4 sama dengan 6. P3 sama dengan minus X3 dikurang X4 sama dengan minus 4. Lalu di sini untuk P3, untuk menghilangkan X3 dari persamaan P4 dengan cara P4 dikurang P2, P4 dikurang 2 P3 dengan P4. Hasilnya akan seperti ini. Minus X P3 sama dengan minus X3 dikurang X4 sama dengan minus 4. P4 2X4 sama dengan 4. Sampai di sini proses tringularisasi telah selesai. Selanjutnya adalah proses backward substitution. Proses ini yang pertama kali didapat selesai adalah X4, kemudian X3, lalu diikuti X2 dan akhirnya X1. P4 sama dengan X4 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. P3 sama dengan X3 sama dengan minus 4 ditambah X4 dibagi minus 1 sama dengan 2. P2 X2 sama dengan 6 ditambah X3 dikurang X4 sama dibagi 2 sama dengan 3. P2 P1 X1 P1 X1 sama dengan minus 8 ditambah X2 dikurang X3 ditambah X4 sama dengan minus 7. Jadi solusinya adalah X1 sama dengan minus 7, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 2. Jadi kedua contoh di atas adalah untuk mendapatkan solusi sistem persamaan linear diperlukan proses operasi tringularisasi dan proses backward substitution. Nah, kata backward substitution diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi substitusi mundur. Gabungan proses tringularisasi dan substitusi mundur untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dikenal sebagai metode eliminasi Gauss. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Ya, baik. Saya Muhammad Nabi Pratama, NPM saya 0651180025. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya dan saya akan menjelaskan
contoh yang kedua dari pembahasan eliminasi ghost. Di sini ada contoh. Seperti contoh pertama, solusi sistem persamaan linear di atas akan dicari dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama itu gunakan persamaan P1 untuk menghilangkan X1 dari persamaan P2, P3, dan P4 dengan menggunakan cara seperti ini. Dan hasilnya akan seperti yang di bawah ini. Perhatikan persamaan P2 akibat dari langkah yang pertama tadi. X2 hilang dari persamaan P2. Kondisi ini bisa menggagalkan proses triangularisasi. Untuk itu, posisi P2 mesti ditukar dengan persamaan yang berada di bawahnya, yaitu P3 atau P4, supaya proses triangularisasi dilanjutkan kembali. Maka yang paling cocok untuk ditukar dengan P3. Kemudian proses yang kedua yaitu tukar posisi persamaan P2 dengan persamaan P3. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada proses yang ketiga. Gunakan persamaan P3 untuk mengenai X3 dan persamaan P4 dengan cara ditukar. Bukan ditukar sih, tapi ada proses lain. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk di proses ketiga ini triangularisasi itu sudah selesai. Selanjutnya proses keempat yaitu proses backward substitution. Dari proses ini yang pertama kali dapat solusinya adalah X4, kemudian X3, lalu diikuti X2 dan diakhiri X1. Seperti yang di bawah ini. Jadi solusinya adalah X1 yaitu min 7, X2 yaitu 3, X3 yaitu 2, dan terakhir X4 itu hasilnya 2. Cukup sekian pembahasan saya. Mungkin kurang lebih. Oke, saya Ayas Darardian dan NPM 0651180019. Di sini saya akan menjelaskan bagian di MATLAB untuk metode eliminasi Gauss. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi di sini ada matriks A dengan isi dari matriksnya itu baris pertama ini, baris kedua ini, dan baris ketiga ini. Ini jadi sebagai soal. Nah, di sini ada eliminasi Gauss, tahap eliminasi Gauss-nya. Di sini ada iterasi pertama, di sini untuk iterasi kedua, dan di sini untuk iterasi ketiga. Jadi nanti yang akan diiterasi itu di baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, dan baris ketiga kolom kedua. Adapun di sini untuk menentukan solusi X0 Xn itu seperti ini. Jadi dia 3 baris atau kolom dengan nilai 0. Nah, di sini untuk X3 dia akan mencari nilai dengan cara matriks A baris ketiga kolom keempat dibagi A baris ketiga kolom ketiga dari matriks A. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, oke, di sini sudah keluar. Jadi di sini ada soalnya itu sesuai kan dengan yang di sini. Baris pertama dengan 2 4 1 3, 4 2, baris kedua 4 2 min 5 3, dan baris ketiga min 3 3 min 2 1. Di sini ada pun langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk pertama, dia akan mengiterasi yang di sini 0, dia akan menjadi 0 dengan cara yang ini. Nah, bagian di sini. Lalu setelah itu dia akan langsung ke
penyelesaian eliminasi Gauss untuk bagian sini akan menghasilkan seperti ini. 2,0000, 4,000, dan seterusnya. Dan berikutnya ada untuk mencari iterasi ketiga, dia akan menghasilkan seperti ini dengan hasil akhir 0, 0, 0-nya. Nah, dan ini sudah sesuai ya. Dan dengan nilai akhir X3-nya 0,3333, X2 0,6061, dan X1-nya min 0,0909. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.